selesai sebenarnya kalau kita mengacu pada kondisi itu. Itu baru satu aspek, yaitu dari siapa yang bertanggung jawab untuk menafkahi. Nah sekarang ini kan karena tidak mengacu pada prinsip-prinsip Islam, Iya. maka dia kadang tidak mampu menafkahi anak, istrinya, larinya ke teman. Mungkin bisa jadi juga karena jauh dari Islam, sama keluarga pun juga tidak baik. Karena mungkin. tidak paham. Oh. Maka prinsip-prinsip Islam itu harus dipahami. Betul, dan dibentuk dari 3 ya. Satu, individu-individu yang bertakwa. Iya. Kemudian yang kedua adalah kontrol dari masyarakat. Yang ketiga adalah penerapan aturan oleh negara. Selesai sebenarnya. Indah sekali kalau kita hidup dalam suasana yang seperti Dikontrol itu. oleh masyarakat yang saling mendukung, negara juga memfasilitasi. Celah-celah yang kemudian mengizinkan untuk menabrak itu sendiri. Nah iya. Coba, ini kan lebih relate sebenarnya dengan konsep Islam. Betul. Bahwa kekayaan alam itu dikelola dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu. Dan itu ya relate dengan konsep ekonomi di dalam Islam. Betul. Nah makanya harusnya ini nih, harusnya negeri kita ini yang mengambil pilihan dalam pengelolaan kekayaan alam kita dengan skema Islam, dengan sistem Islam. Saya ingin kasih satu sudut pandang yang ini sudah banyak dijadikan rujukan. Contohnya ketika Profesor Mahfud MD mengatakan, dan dia mengutip pernyataan dari Abraham Samad, mantan ketua KPK, yang dia juga ada tim risetnya, salah satunya dari negara-negara yang memang memberikan perhatian khusus terhadap dengan potensi kekayaan alam di sebuah negara. Abraham Samad mengatakan, yang ini dikutip oleh Mahfud MD, bahwa andekan korupsi di sektor pertambangan ini dihilangkan, maka satu orang warga negara akan mendapatkan bantuan dari negara 20 juta rupiah per bulan per orang, dan itu dalam durasi yang sangat lama. Padahal yang dihilangkan adalah sektor korupsinya saja. Korupsinya saja di pertambangan saja. Di pertambangan saja. Padahal kan korupsi itu kan bukan hanya di sektor pertambangan. Betul. Di darat, udara, air, semuanya ada. Nah, andekan korupsi di sektor pertambangan saja itu begitu besar, 20 juta per orang per bulan. Apalagi kalau bukan hanya sekedar itu, tetapi tambangnya dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kenapa? Tambang itu kan tidak boleh dimiliki pribadi, individu, karena dilarang oleh Islam tadi. Al-muslimuna surakut as-salas gitu ya. Kaum muslimin itu berserikat dalam 3 urusan. Ya, termasuk dalamnya adalah sumber-sumber energi, bahan tambang. Nggak boleh, harganya haram. Artinya korupsinya diputus, kemudian kepemilikannya dikelola oleh negara. Dan itu jadi nggak hanya 20 juta plus. Iya, kalau kita hitung kemarin ada salah satu diskusi dengan senior saya di IPB. Beliau katakan dari 3 sumber saja. Satu, batu bara. Kemudian yang kedua, kelapa sawit. Ketiga, beliau bilang nikel. Dari 3 ini, itu total sudah ada pemasukan 5.500. Kita tahu nggak? Ya, APBN kita berapa tahun ini? Nggak sampai 3.000-an, cuma 2.500-an gitu. Sementara dari 3 sumber kekayaan alam ini saja per tahun kita bisa dapat 5.500 triliun. Ya, bayangkan, besar sekali. Apalagi kalau bicara tentang, saya ambil contoh ini, data yang sering kita sampaikan juga, kritikan kita, dan ini memang persengkokolan antara peng-peng. Peng-peng itu pengusaha dengan penguasa. Peng-peng. Nah, si peng-peng ini ternyata menduduki jabatan-jabatan strategis, termasuk menguasai legislatif, dan ada persengkokolan dengan eksekutif. Contohnya, ada undang-undang yang lumayan bagus lah. Dulu undang-undang Minerba tahun 2009. Undang-undang Minerba itu menyatakan bahwa kalau kontrak karya di perusahaan-perusahaan tambang itu sudah selesai, maka ini akan kembali kepada negara dan dikelola oleh BUMN atau BUMD. Dan tahun 2020 itu ada kurang lebih 7 perusahaan yang sudah habis batu bara yang akan habis tuh. Di tahun itu ada tahun-tahun
2021 ada lagi, 2022 ada lagi. Tapi ada 7 perusahaan besar. Yang kalau kita hitung potensinya, ya kita sudah hitung potensinya, dalam konteks kita kurskan dengan sekarang, potensi itu kurang lebih 65.000 triliun rupiah. Bayangkan. Dari batu bara saja. Ya. Apa yang terjadi? Sebelum habis kontrak karyanya itu, undang-undangnya dirubah. Maka ada namanya Undang-Undang Minerba yang terbaru yang merevisi Undang-Undang Minerba tahun 2009. Isinya apa? Salah satunya memberikan kepastian untuk perpanjangan kontrak karya untuk perusahaan itu sampai 40 tahun ke depan. Wah. Pak bayangkan. Padahal sebenarnya kalau mengacu Undang-Undang Minerba 2009, maka begitu habis kontrak karyanya itu, ya, itu kembali kepada negara. Dan negara punya potensi yang luar biasa. Tetapi sebelum habis, diperpanjang dulu dan memberikan kepastian 40 tahun berikutnya. Dirubah undang-undangnya. Ini kan gila ini. Saya pernah ketemu dengan Bang Faisal Basri dalam satu pertemuan terbatas, ya sambil makan siang di SCBD waktu itu, lu katakan, ini gila nih. Bahkan Ustadz, pajak di sektor ini saja ya dihilangkan itu. Padahal saya udah hitung ada potensi 150 triliun rupiah itu dari sektor pajak saja, pajak ekspornya. Itu pun udah nggak ada sekarang. Jadi persenggolan antara si peng-peng, pengusaha dan penguasa. Pengusahanya juga penguasa, penguasanya juga pengusaha. Gitu. Baik Ustadz. Itu pilar yang pertama loh. Baru pilar yang pertama. Pemirsa DPS Channel, ini kita pasti tidak akan cukup waktu kita pada sesi kali ini untuk membahas pilar yang kedua dan ketiga sepertinya ya. Tapi menarik Ustadz, kita baru bahas satu pilar saja tadi, sudah membuka sedikit ruang bagi kita yang mau berpikir nih pemirsa sekalian untuk ternyata ini ada korelasinya, hubungannya, bahwa keadaan ekonomi yang sekarang ini merosot, sulit, payah kita cari duit, itu ada hubungannya dengan pengelolaan atau mekanisme seseorang itu dalam menguasai harta. Nah itu apa Ustaz hubungannya? Kalau kemudian sekarang kapitalis nih, kita oke lah nggak ngomongin sosialis komunis, sekarang kan Indonesia kapitalis. Tadi penguasaan segelintir orang terhadap dominasi harta di Indonesia, dan kemudian dengan Islam tadi ternyata memiliki pembagian bahwa pribadi itu boleh memiliki harta tapi ada batasnya, kemudian negara itu punya pengelolaan harta juga, dan itu juga untuk kesejahteraan rakyat, terus kemudian juga ada harta bersama dikelola oleh negara untuk juga kesejahteraan rakyat. Terus hubungannya dengan sulitnya duit hari ini gimana Ustaz? Ya benang merahnya kan sederhana. Andekan pemerintah saat ini mau mendengar, ya bahkan mau mengadopsi konsep ekonomi aja gitu, Islam, konsep pilar yang pertama saja tentang kepemilikan. Maka coba dibayangkan, dan ini kan sudah banyak ya ekonom yang menyampaikan, termasuk ya Pak Faisal Basri, termasuk Pak Abraham Samad, termasuk yang dikutip oleh Mahfud MD. Ya, bahwa dalam konteks kepemilikan, ini kalau mau mengadopsi ini saja, selesai itu, jangankan untuk makan siang gratis, enteng itu makan siang gratis. Jadi saya pengen juga ini konsep ini didengar oleh rezim yang akan berkuasa di masa yang akan datang gitu. Sebentar Ustaz, ada yang punya nomor presiden dan calon dan wakil presiden terpilih, tolong channel ini di share ke beliau ya. Baik. Jadi tidak kurang-kurang sejak beberapa belas tahun yang lalu, sebenarnya 20 tahun yang lalu kita sudah sodorkan konsep ini. Di beberapa pengambil kebijakan, termasuk para pejabat pemangku kebijakan di bidang ekonomi. Kita sampaikan bahwa negara kita ini bisa makmur, bisa sejahtera, gemah ripah loh jinawe, bahkan tanpa pajak yang membebani rakyat. Dengan cara apa? Ya kembali kepada konsep yang ideal, yang itu sebenarnya konsep yang bukan berasal dari kita. Ini bukan dari akal pikiran saya pribadi, enggak. Apalagi saya bukan ekonom, saya pemain bisnis. Ya bukan pengamat ekonomi, tapi ya ngerti lah. Ya karena tadi ya ada kitab yang luar biasa yang itu anti mainstream untuk membedah sebenarnya kondisi ekonomi yang sekarang sedang menggurita di berbagai belahan negara.
Dan itu adalah prinsip-prinsip ekonomi yang dianut oleh baginda Rasulullah SAW, dan itu sifatnya sangat-sangat ideal gitu. Nah, tinggal sekarang kan kemauan. Oke, sebentar. Berarti kepemilikan pribadi tadi, kepemilikan bersama, kepemilikan negara, ini adalah sebuah mekanisme dalam kepemilikan harta yang memang Allah dan Rasulullah yang tetapkan. Iya. Oh, menarik ini ya. Jadi kita nggak perlu berhutang luar negeri yang sekarang sudah tembus 8.000 triliun. Tidak perlu berharap kapan ini keluar dari kantong 11.000 triliun. Yang katanya ini ada di kantong saya lebih banyak lagi. Ya. Nah, tapi itu juga mengartikan bahwa kalau sistem kapitalis sekarang di Indonesia ini diterapkan dan keadaan sekarang sepertinya seret duit, sulit duit, tapi ada segelintir orang yang sekarang kaya raya berlimpah-limpah begitu. Yes, itulah kapitalistik. Jadi kapitalisme itu kan begini. Kapitalisme itu memanjakan orang-orang kaya, memanjakan para pengusaha, memanjakan orang-orang borjuis. Di sisi lain ada antitesa dari kapitalisme. Itu muncul itu perlawanan terhadap kapitalisme. Namanya sosialisme komunisme. Itu muncul sebagai antitesa dari sistem ekonomi yang diterapkan waktu itu, ya ini apa kapitalisme. Muncul antitesanya. Ya. Nah, Islam memiliki pandangan yang berbeda. Kalau kapitalisme itu memanjakan orang-orang kaya, pengusaha, orang-orang borjuis gitu ya. Sosialisme dia memperhatikan orang-orang miskin, duafa, proletar. Maka di negara-negara yang sosialismenya sedang marak berkembang, mereka kekuatannya ada di kaum buruh. Kaum yang termarginalkan. Gampang kan memprovokasi, itu orang kaya, itu penguasa, itu pemilik tanah, itu juragan tanah, tuan tanah, itu orang-orang kapitalisme ya asing, ya antek-antek asing dan seterusnya. Siapa yang diprovokasi? Orang-orang miskin, orang-orang lapisan bawah, terutama kaum buruh. Maka benturan itu. Nah, Islam memberikan satu sudut pandang yang berbeda dengan kapitalisme yang memanjakan orang kaya dan sosialisme yang pro terhadap orang-orang miskin. Islam adil. Orang kaya punya hak, orang miskin juga punya hak. Nah, Islam menempatkan dengan situasi yang adil. Jadi tidak kemudian memihak orang kaya, menegasikan, memarginalkan orang miskin. Sebagaimana kapitalisme. Jadi berarti yang persis yang Ustaz sampaikan tadi di awal bahwa terjadinya ketimpangan orang miskin dan kemudian orang kaya ini memang ya hasil dari pengambilan keputusan atau kebijakan untuk dalam menerapkan sebuah sistem yang berlaku gitu. Iya, benar. Boleh tahu Ustaz, kira-kira berapa persen yang hari ini orang kesulitan duit sama orang yang berlimpah duit itu kira-kira bandingnya berapa persen? Kira-kira. Ya kalau saya berani katakan 95% ya hari ini orang-orang yang memang sedang kesulitan. Ya itu pun angka. Anda masuk yang mana? Bahkan yang sering kita abe, kalangan menengah ini yang babak belur. Kalangan menengah ini kan banyak sebenarnya. Kalau kalangan miskin, oke lah. Kalau pakai standar BPS, sekarang ini ada kurang lebih 29 juta orang miskin. Tapi kalau kita naikkan di level standar Bank Dunia, kurang lebih $2,5 per hari pendapatannya. Jadi kurang lebih ya sekitar 1 juta lah per bulan. Kalau orang pendapatannya 1 juta, ya di bawah itu baru kategori miskin menurut standar Bank Dunia. Nah, kalau diterapkan dengan standar Bank Dunia, ada berapa di Indonesia ini yang kategori miskin? Ada 150 juta kurang lebih. Jadi separuh lebih itu miskin tuh. Kurang lebihnya separuhnya lah itu miskin. Itu kalau pakai standar acuan di standar Bank Dunia lah gitu kira-kira. Nah, di atas itu ada orang-orang yang level menengah. Ini lebih banyak lagi sebenarnya. Cuman kalau dalam konteks orang-orang yang kategori miskin ini kan selalu jadi objek ya untuk dikasihani gitu ya, dikasih bantuan termasuk bansos. Maka kemarin digelontorkan banyak itu dana-dana bansos. Bahkan saat di musim-musim kampanye pun digelontorin. Ya terang menang lah. Gimana nggak menang lah orang. Ya kalau kata Romi yang mantan ketum P3 itu bahkan disandingkan monyet saja kalau dimodali segitu banyak. Program segitu 500 triliun ya menang lah monyet saja gitu loh ya. Saya nggak kebayang monyet di ya. Tapi
Ya ini yang abai, yang sering dilupakan adalah kalangan menengah. Kalangan menengah kan gini, dia punya kendaraan, walaupun masih kredit, apakah itu motor misalnya, apalagi mobil, dia punya rumah walaupun masih nyicil ya. Ini kita tidak bicara dalam konsepsi ini benar atau salahnya, tapi inilah kategori orang-orang menengah. Di dalam kacamata sebagian besar orang, itu orang ya aman lah. Padahal kenyataannya. Padahal ini yang kelas menengah saat ini hancur-hancuran. Mereka tidak layak mendapatkan bansos. Ya sementara kan kalau orang miskin kan dapat bansos. Orang kaya banyak dapat kelonggaran-kelonggaran, tax amnesty lah, ada dihilangkan pajak kepemilikan barang ini, barang itu, dan dia menemukan celah-celah untuk menguasai harta berlimpah. Juga ini digelontorkan banyak, beli mobil listrik segala macam, nggak ada pajak kendaraan ini, kendaraan itu luar biasa. Termasuk dia boleh memiliki dengan berbagai macam fasilitas, memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah, dan itu jumlahnya sedikit sebenarnya. Jadi kalau saya taruh 5% itu sudah cukup banyak. Kebanyakan sebenarnya. Karena di Amerika sendiri ada ketimpangan yang begitu dahsyat. 1% lawan 99%. Itu negara yang mengadopsi kapitalisme yang sekarang diekspor di semua negara. Diekor oleh negara-negara yang lain, diikuti konsep ekonomi kapitalistik itu yang di negeri asalnya sendiri itu ada ketimpangan yang luar biasa. 1% banding 99%. Jadi kalau di Indonesia ini kita kasih sedikit lah, ya lebih baik ya 5% dari orang-orang ini masih lumayan. Kalau di negeri asalnya kan cuma 1% tuh. Berarti memang jahat banget tuh sistem di sana. Ya. Coba. Andaikan kita mau menengok konsep ekonomi Islam yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, selesai tuh urusan. Dan padahal ini satu pilar itu tadi. Ini baru satu pilar saja. Ini diakui juga oleh para ekonom, walaupun mereka tidak tahu bagaimana solusinya. Makanya melalui podcast ini kita juga ingin suarakan. Ayo, kita punya sistem ekonomi alternatif untuk menyelamatkan kondisi ekonomi bangsa ini. Dan kita bisa jawab kok tantangan itu. Wah, ente itu omdo doang. Coba kasih kesempatan kita lah. Siap Ustaz ya. Insya Allah. Baik. Iyalah. Kenapa tidak siap? Ayo serahkan pengelolaan ekonomi kepada kita dan dengan satu syarat, terapkan konsep yang berasal dari zat pencipta kita. Selesai itu. Betul. Allahu Akbar. Gak ada pajak. Kekayaan alam berlimpah ruah. Kepemilikan diatur. Kepemilikan diatur dengan konsep Islam. Individu boleh memiliki, tapi tentu ada batasan-batasannya. Ada kewajiban-kewajiban terkait dengan pengembangan harta, bagaimana terkait dengan konsekuensi memiliki harta bagaimana. Dan itu pilar yang kedua, pilar yang ketiga nanti kita bahas. Tapi kalau bicara pilar yang pertama saja udah selesai nih urusan. Berarti berlimpah ruah banget. Nggak perlu kita seperti saat ini. Nah sekarang gini Ustaz, ya pemirsa ADPS Channel yang berbahagia, yang bersabar, yang berjuang. Nah mungkin ini terakhir Ustaz, karena kalau dilanjutkan memang pembahasan kita, waduh, 1,5 tahun. Nggak ada habis-habisnya 1,5 tahun ini ya. Dan tetap stay tune di channel ini, klik like, subscribe, dan share ke yang lain. Dan tunggu sesi-sesi berikutnya yang nggak akan habis ya. Insya Allah kita akan terus menyuarakan konsepsi-konsepsi bisnis dan ekonomi sesuai dengan Islam. Terakhir Ustadz, kembali ke pembahasan kita tadi. Kesulitan ekonomi ini dengan tadi adalah penyebab di antara baru satu pembahasan kita adalah kesalahan dalam pilihan untuk penerapan sistem dan kebijakan yang dijalankan. Tapi kan ini ya walau gimana pun masyarakat sekarang, kita di lapangan, kita berkeluarga, kita punya tetangga, kita punya kewajiban nafkah, sulit luar biasa. Nah, mungkin sebagai penutup dan ini penutup pada sesi ini saja, tapi kita akan lanjut nanti di sesi-sesi berikutnya. Lantas apa yang mungkin bisa dilakukan dalam hal baik jangka pendek, menengah, dan panjang ke depan? Riset membuktikan bahwa warga negara kita, ya bangsa Indonesia ini adalah bangsa pemurah, bangsa yang dermawan, bahkan menempati peringkat pertama sebagai bangsa yang paling mudah berdonasi, bangsa yang paling mudah berderma, bangsa yang mudah untuk turun campur
tangan terkait dengan pihak lain, ada empati kepada pihak lain, dan kita soliditasnya itu luar biasa. Nomor 1 loh risetnya itu bahasa Indonesia. Maka sebenarnya kalau bisa dioptimalkan, lembaga-lembaga filantropi itu ya berlimpah ruah sebenarnya. Ya, kenapa? Hanya bikin copywriting yang mendayu-dayu, mengharu biru, itu gampang saja orang berdonasi. Karena alhamdulillah kita ini diberikan satu kepekaan, kelembutan hati secara perasaan. Ada nilai-nilai atau rasa-rasa yang mudah terenyuh, mudah tersentuh, mudah ikut membantu, prihatin terhadap kondisi orang lain. Ini potensi yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dalam langkah yang praktis yang kita bisa serukan dalam kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini, ya ini yang perlu kita jaga. Empati, kepedulian terhadap sesama. Jangan sampai misalnya ada tetangga kita sampai kelaparan, sementara kita tidak tahu. Ya, ini dolim luar biasa. Itu ada kecaman dari Rasulullah terkait dengan orang-orang kayak gini. Dia kenyang, tetapi tetangganya sampai kelaparan. Maka kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar, terkait dengan teman kita, saudara kita. Dan Islam sudah memberikan tuh dalam konteks kewajiban nafkah, ada kan urutannya tuh. Kalau ini dipatuhi, diikuti, ini saya tidak akan ada. Ya, orang-orang yang mengeluh di sosial media, aduh, tidak punya uang, aduh, mau ngutang kemana lagi nih? Banyak Ustaz ya. Banyak saat ini. Nah, laki-laki diberikan keistimewaan oleh Allah mencari nafkah. Dan kewajiban ini tidak diberikan kepada perempuan. Betul. Dalam kondisi apapun perempuan tidak dibebani urusan nafkah. Hatta misalnya nih, Bang Maliki ini, misalnya nih, contohnya ada orang yang katakanlah dicerai. Ya, dia punya anak. Anaknya, ya si ibu yang janda ini dengan anaknya itu tetap kewajiban bapaknya yang menafkahinya gitu loh. Jadi andekan pun si ibu ini kemudian menikah lagi, kewajiban menafkahi anaknya itu tidak jatuh kepada suami barunya. Tapi tetap jatuh kepada bapaknya sendiri, bapak kandungnya itu. Itu hak tentang nafkah. Ya, kecuali suaminya sudah tidak sanggup lagi, larinya kemana? Larinya tidak mungkin ke pihak perempuan. Baik istrinya, tadi mantan istrinya, si ibunya itu, atau keluarga istrinya. Larinya ke laki-laki dan keluarga laki-laki. Siapa? Nah, larinya ke bapaknya dulu dong. Si kakeknya si anak si anak ini. Nah, kakeknya masih ada enggak? Kalau kakeknya sudah enggak ada, kalaupun ada misalnya tidak punya kemampuan, turun lagi itu paman-pamannya. Jadi saudara-saudara laki-laki dari ayahnya, si pihak ayah gitu ya. Termasuk misalnya saudara-saudara laki-laki dari ya si anak ini yang sudah dewasa, dia bekerja, dia punya kewajiban ya menafkahi ketika bapaknya tidak mampu menafkahi. Itu terkait dengan konsep nafkah. Nah, terkait dengan konsep hadonah, pengasuhan, itu di pihak perempuan. Tidak akan pernah terjadi. Misalnya si anak ini, ketika dia masih kecil, dia lari ke pihak laki-laki. Dia lari ke pihak perempuan. Ketika pihak perempuannya ini sibuk, dia mencari nafkah segala macam gitu ya. Karena nggak dinafkahi oleh mantan suaminya, anaknya juga nggak dinafkahi oleh bapaknya, larinya juga bukan ke keluarga perempuan. Kalau dalam urusan nafkah ke keluarga laki-laki, kalau urusan hadonah pengasuhan di keluarga perempuan. Jadi pengasuhan itu larinya ke pihak keluarga perempuan. Misalnya ke bibinya, ke neneknya, ya dari pihak perempuan, bukan nenek dari pihak laki-laki gitu ya. Kalau itu kan di pihak laki-laki nanti. Nah, jadi kalau mengikuti skema alur dalam konsep penanggungan dalam hal ini adalah dalam hal nafkah. Itu kewajiban laki-laki mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau tidak mampu, larinya ke karib kerabatnya, ke ayahnya, ke saudara-saudara laki-lakinya, dan seterusnya, ke kakeknya, atau ke bawahnya, atau ke sampingnya. Nah, kalau tidak mampu juga, baru ke warga sekitarnya, ya tetangga-tetangga dekat, kaum kerabat dia kan masih ada. Nah, baru kalau tidak ada lagi, larilah ke negara. Selesai sebenarnya kalau kita mengacu pada kondisi itu. Itu baru satu aspek, yaitu dari
siapa yang bertanggung jawab untuk menafkahi Ustaz ya? Iya. Nah sekarang ini kan karena tidak mengacu pada prinsip-prinsip Islam, Iya. maka dia kadang Iya. tidak mampu menafkahi anak, istrinya, larinya ke temennya, Iya. larinya ke yang lain. Padahal apa? Dia punya keluarga. Mungkin bisa jadi juga karena jauh dari Islam sama keluarga pun juga tidak baik. Karena mungkin. tidak paham. Oh. Maka prinsip-prinsip Islam itu harus dipahami. Betul, ada betul. dibentuk dari 3 ya. Satu, individu-individu yang bertakwa. Iya. Kemudian yang kedua adalah kontrol dari masyarakat. Yang ketiga adalah penerapan aturan oleh negara. Kalau ini terjadi, orang paham secara individu tentang kewajibannya, tentang apa yang harus ya dilakukannya, yang itu akan dimintai pertanggungjawaban hisab oleh Allah. Selesai sebenarnya. Indah sekali itu kalau kita hidup dalam suasana yang seperti Dikontrol oleh masyarakat yang saling mendukung, negara juga memfasilitasi. Coba bayangkan kalau dia punya saudara, Iya. dia kaya raya, dia tidak mampu bikin status di sosial media atau di WA misalnya itu kan, aduh susunya anak habis ini. Nah sementara dia punya keluarga, punya saudara, punya kerabat yang mampu, kan tidak mungkin gitu kalau sama-sama paham tentang konsep Islam. Betul. Dirinya mungkin tidak paham, saudaranya pun mungkin juga tidak paham gitu kira-kira. Iya, apalagi presidennya. Presidennya mungkin menerapkan ya sebagian kecil Islam mungkin Ustaz. Menyelamatkan keluarganya Ustaz. Nah keluarganya dia bantu, jadikan kerjaan tuh anaknya. Iya. Tapi kapasitasnya sebagai kepala negara, rakyatnya yang dibuatnya korban. Ya, diabaikan lah. Dan ini pertanggungjawaban yang sangat berat. Makanya yang kita serukan adalah ayolah dalam kondisi kayak gini itu momentum yang terbaik bagi kita untuk menengok, menoleh kepada sistem ekonomi yang insya Allah jaminannya 100% mantap. Allah Akbar. Sistem ekonomi yang berasal dari zat pencipta kita. Baik. Itulah sistem ekonomi. Berarti dalam langkah praktisnya dalam keadaan ekonomi sulit ini seorang laki-laki ya pemirsa ADPS Channel ini memang harus bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Ya kita ingatkan juga nih Anda yang laki-laki punya kewajiban menafkahi. Betul. Ya kewajiban bekerja. Ya kewajiban untuk bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah kehidupan, dan itu ada pahalanya yang luar biasa, yang dalam satu riwayat dikatakan bisa menghapuskan dosa, yang dosa itu tidak bisa dihapuskan dengan sholat, zakat ataupun puasa, tapi hanya bisa dihapuskan dengan bersungguh-sungguh mencari nafkah kehidupan, apakah dengan cara bekerja atau dengan cara berbisnis, berusaha. Kemudian berikutnya adalah membangun keakraban, kekeluargaan kembali dalam persaudaraan Islam itu, silaturahmi. Maka misalnya nanti ini pilar yang ketiga sebenarnya terkait dengan distribusi harta. Ya, jadi misalnya kalau ada kita sebagai muzaki, ada zakat. Zakat itu ya kalau diberikan kepada orang-orang yang masih kategorinya karib kerabat kita, keluarga kita, yang bukan masuk kategori orang yang wajib dinafkahi seperti anak atau istri, ya. Maka ada 2 hikmah di sana. Satu, menunaikan kewajiban zakat, dan itu berpahala pastinya. Dan yang kedua adalah menyambung silaturahmi. Maka kalau ada posisi kita sebagai muzaki, orang yang sudah terbebani kewajiban zakat, yang diprioritaskan adalah ke kerabat kita dulu, keluarga kita dulu. Dan itu yang sekarang hilang dalam tradisi masyarakat kita. Sepupu, keponakan, paman. Itu dulu yang lebih prioritas untuk diberikan. Zakat-zakat kita, bantuan-bantuan dari kita, termasuk donasi berupa ya infak, ya sedekah, hadiah, termasuk zakat. Betul. Itu saja kalau kita jalankan, luar biasa. Selesai sudah. Ini baru satu pilar aja udah selesai gitu sebenarnya itu. Maka saya ingin sampaikan bahwa ayolah, ini saatnya momentum untuk introspeksi, berkontemplasi diri kita, bahwa ada yang salah dalam proses pengambilan kebijakan di tata kelola ekonomi negeri kita. Dan itu kesalahan yang sifatnya sistemik. Siapapun saja penguasa, rezim yang berkuasa, selama tata aturan, tata kelola, sistem ekonomi yang diterapkan adalah model kapitalistik, jangan berharap kita akan menjadi negara yang makmur, sejahtera, gemah ripah loh Cinawi, sebagaimana harapan para pendiri-pendiri bangsa kita merdeka. Allahu Akbar. Pemirsa ADPS Channel, waduh, ini kalau kita bahas lanjut panjang sekali, dan tetap bersabar karena kita akan hadir terus dengan sesi-sesi berikutnya, karena ini belum selesai ya. Kalau tadi krisis itu akan diprediksi hingga akhir 2025, maka nih
seri ini harus segera diselesaikan, dipercepat dan diperbanyak untuk menghadapi krisis-krisis ke depan yang akan dihadapi, Ustaz. Karena jujur ya pemirsa ADPS Channel, ya kita di masyarakat kita dan mungkin di keluarga kita sedang menghadapi guncangan bisnis, ekonomi yang luar biasa, tapi tetap optimis bahwa kita dijanjikan oleh Allah dan Rasul kepada laki-laki untuk berjuang mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, merajut kembali silaturahim dan kemudian memperjuangkan pilar Islam ini. Begitu saja. Mungkin ada closing statement dari Ustaz untuk pemirsa ada dalam satu ayat ya. Walau anna ahlu qura amanu wattaqau la fatahna alaikum barokah minas sama'i wal ard. Ya kan? Ya. Andai saja penduduk di sebuah negeri itu beriman dan bertakwa. Ya. Ya. Maka la fatahna, maka aku akan bukakan untuk mereka ya, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mengingkari, mendustai ayat-ayat Allah. Syaratnya apa? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Apa itu beriman? Kita sudah sama-sama beriman, sama-sama berislam gitu ya. Tinggal wattaqau, takwa. Takwa ini kan enak kalau diucapkan. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Enak ngomongnya. Setiap Jumat selalu diingatkan juga oleh khotib Jumat. Di mimbar-mimbar khutbah kan begitu. Tapi faktanya ya nggak banyak yang menjalankan. Misalnya Islam melarang pengelolaan sumber daya alam dikuasai pribadi, swasta, apalagi asing. Ini haram ini hukumnya. Nggak boleh. Dan pemangku kebijakan harus paham ini. Andaikan ini dikelola dengan prinsip-prinsip Islam, prinsip ekonomi Islam, selesai itu semua permasalahan ekonomi yang ada saat ini. Dan kami siaplah untuk diminta untuk bantuannya memberikan masukan, termasuk dalam rincian-rincian yang lebih detail. Misalnya pos pemasukan negara. Saya pernah sampaikan dalam satu wawancara dengan Mbak Neno Warisman waktu itu, saya bilang, kita nggak perlu sebenarnya pajak. Yang sekarang ini membebani sedemikian rupa sampai kurang lebih 40 jenis pajak diperlakukan dan makin lama makin nambah. Dalam prinsip Islam tidak perlu itu. Ada 13 pos pemasukan di dalam Islam dan itu menegasikan, meniadakan pajak. Dan kita bisa membangun Indonesia tanpa pajak. Dengan apa? Dengan prinsip ekonomi Islam. Dan itu sudah ada bukti nyatanya. Yang itu merentang tahu sekian abad lamanya dan itu pernah terjadi di mana orang tidak ada lagi yang menerima zakat, di mana tidak lagi ada pajak ini pajak itu, karena satu negeri kalau sudah menerapkan pajak ini pajak itu itu menandakan ya, negeri ini sedang ditimpa masalah yang besar. Dan itu yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Maka solusinya apa? Kembali kepada Islam, back to syariah, termasuk dalam konteks ekonomi syariah, ekonomi Islam, ekonomi yang berkah memberkahi, ekonomi yang memang diciptakan oleh Allah untuk dipraktekkan, diterapkan kepada semua manusia. Bukan hanya orang Islam saja yang dapat keberkahan. Oh iya, semuanya yang mendapatkan kebaikan, hak atas kebaikan sistem ekonomi Islam ini. Allah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, pemirsa ADPS Channel yang berbahagia. Tetap kita membangun optimistis ke depan bahwa apa yang kita harapkan, perjuangkan dan jalankan yaitu mendekatkan diri kepada Islam dan back to syariah, kembali kita kepada syariah Islam dalam ekonomi, dalam kehidupan, dalam bisnis yang kebaikannya tidak hanya untuk kaum muslimin tapi juga kepada orang-orang non muslim. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Rasyid. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Insya Allah kita akan jumpa lagi di seri berikutnya. Siap Ustaz ya? Masih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Pemirsa 1,5 tahun lagi ya. Dan kita akan siapkan materi-materi berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus ikutin perkembangan di ADPS Channel. Di like, di subscribe, dan share channel ini, video ini. Dan insya Allah mudah-mudahan keberkahan untuk kita dan keluarga kita dan masyarakat Indonesia dan dunia insya Allah. Terima kasih Ustaz.
Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Insyaallah di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.